Apa itu monkey business? Bisnis monyet, bukanlah bisnis yang berhubungan dengan monyet, seperti jual beli monyet, topeng monyet, tetapi istilah bagi strategi bisnis yang bertujuan merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Kita ambil ilustrasi seperti berikut. Suatu hari di sebuah desa kedatangan seorang yang kaya raya dan akan membeli monyet dengan harga Rp50.000 per ekor, padahal monyet di sana sama sekali tak ada harganya karena jumlahnya yang banyak dan kerap dianggap sebagai hama bagi petani buah-buahan. Para warga desa yang menyadari bahwa banyak monyet di sekitar desa pun kemudian mulai masuk hutan dan menangkapnya satu persatu. Kemudian si orang kaya membeli ribuan ekor monyet dengan harga Rp50.000. Karena penangkapannya secara besar-besaran, akhirnya monyet-monyet semakin sulit diperoleh, warga desa pun menghentikan usahanya untuk menangkapi monyet-monyet tersebut. Si orang kaya pun sekali lagi kembali ke desa dan menghubungi warga desa untuk membeli monyet dengan harga Rp100.000 per ekor. Tentu saja hal ini memberi semangat dan angin segar bagi warga desa untuk kemudian mulai menangkapi monyet lagi. Tak beberapa lama jumlah monyet pun semakin sedikit. Dari hari ke hari dan semakin sulit dicari, kemudian warga pun kembali ke aktivitas seperti biasanya, yaitu petani. Karena monyet kini telah langka, harga monyet pun meroket naik hingga Rp150.000 per ekornya. Tapi tetap saja monyet sudah sangat sulit dicari. Sekali lagi seorang kaya menghubungi warga desa dan akan membeli monyet dengan harga Rp500.000 per ekor. Namun karena si orang kaya harus pergi ke kota karena urusan bisnis, asisten pribadinya akan menggantikan sementara atas namanya. Asisten si orang kaya berkata kepada warga desa, "Lihatlah monyet-monyet yang ada di kurungan besar yang dikumpulkan oleh orang kaya itu. Saya akan menjual monyet kepada kalian dengan harga Rp350.000 per ekor, dan saat si orang kaya kembali, kalian bisa menjualnya kembali kepada si orang kaya dengan harga Rp500.000. Akhirnya warga desa pun mengumpulkan uang simpanan dan mereka juga menjual aset, bahkan mengajukan kredit ke bank dan membeli semua monyet yang ada di kurungan. Namun setelah beberapa hari kemudian mereka tak pernah lagi melihat si orang kaya maupun si asisten di desa itu. Monkey business adalah cara seseorang menipu untuk menggunakan jasa atau produk dengan harga yang tidak wajar atau iming-iming hadiah. Padahal jasa atau produk tersebut mudah didapatkan dengan harga murah, bahkan gratis. Contoh beberapa kasus monkey bisnis di Indonesia seperti batu akik, tokek, dan yang terbaru adalah rondo bolong. Skema bisnis ini juga biasanya digunakan untuk menarik orang untuk berinvestasi di bisnis atau investasi ilegal. Biasanya monkey bisnis ditandai dengan naiknya suatu barang atau jasa dengan tidak wajar atau tiba-tiba memiliki harga yang tidak wajar. Monkey bisnis tidak memiliki umur yang panjang karena produk atau jasa yang ditawarkan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan nilainya seperti batu akik. Ketika penikmat batu akik berkurang, maka harga pun lama-lama menjadi turun. Untuk monkey bisnis yang memiliki umur panjang biasanya sudah ada mitos atau kepercayaan yang mengikuti, misalkan barang yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit tertentu. Monkey bisnis efektif digunakan di Indonesia, karena kebanyakan latah mengikuti bisnis yang sedang naik daun. Strategi yang sama terjadi pada bisnis investasi. Awalnya anggota masyarakat diiming-imingi dengan investasi dengan keuntungan berlipat-lipat tanpa usaha. Di awal waktu, keuntungan bisa dirasakan oleh investor dan tersebar ke publik. Pada periode berikutnya investor baru makin banyak. Tentu saja investor sebelumnya makin kalap meningkatkan jumlah pembelian. Pada suatu waktu setelah penipu telah mendapatkan dana yang menurut perhitungan sudah lumayan besar, akan meninggalkan investornya dengan macam-macam alasan, seperti server error, terjadi force majeure yang tidak bisa ditangani, human error, pergerakan market yang luar biasa dan berbeda dengan biasanya, kebijakan pemerintah yang menghambat dan lain-lain. Praktek ini sering dilakukan dalam monkey bisnis modern. Monkey bisnis juga memainkan strategi lain, misalkan janji akan diganti, tapi harus setor modal lagi, tukar koin, tapi koinnya tidak liquid. Intinya hanya untuk mengulur waktu atau bahkan menarik lagi sejumlah keuntungan. Teman-teman, jangan terjebak monkey bisnis ya. Seperti janda bolong, seperti ikan arwana, seperti ikan louhan, seperti ikan cupang, seperti batu akik, seperti bunga gelombang cinta, seperti burung lovebird, tokek, koin seribuan gambar sawit dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.
Jika video ini bermanfaat untuk mencegah orang lain tertipu, silakan share, like dan subscribe.